Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Riza dengan NIM 042111333062 dari Statistik kelas M. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas UTS mata kuliah Statistik. Oke, berdasarkan yang kita lihat di share screen kali ini, ada data dan juga ada 4 pertanyaan yang menyertainya. Untuk data-datanya di sini terdiri dari data penjualan, anggaran pemasaran, gender dari CEO, karyawan wanita, jumlah influencer, dan juga jumlah kurir. Masuk ke pertanyaan yang pertama, ini menanyakan apakah rata-rata jumlah karyawan wanita ini berbeda dari 0,30. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan uji statistik, yaitu one sample t-test dengan cara menghitung nilai min, standar deviasi, jumlah dari datanya, kemudian standar error dari minnya, degrees of freedom-nya, hipotesis min, kemudian saya juga menghitung nilai dari t-statistik serta p-value. Seperti yang bisa kita lihat, nilai dari p-value-nya ini adalah 0,00, artinya yang kurang dari 5%, sehingga hipotesis alternatif akan diterima. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini adalah berdasarkan hasil yang diperoleh, rata-rata jumlah karyawan wanita ini berbeda signifikan dari 0,30 dengan nilai T-statistiknya minus 8,65 dan nilai P-value-nya adalah 0,00. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan yang kedua adalah apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan uji statistik dengan independent sample. Ya, untuk mencarinya adalah saya menggunakan data analisis, kemudian menggunakan deskriptif statistik. Selanjutnya, untuk input range-nya, saya memasukkan seluruh info atau data yang ada di tabel ini. Oke, kemudian mengklik label, ya, summary statistiknya juga, output range-nya, dan saya pilih output range-nya untuk memasukkan hasil dari tabel tersebut. Oke, jika kita klik OK, maka hasil yang akan tampil adalah seperti ini. Kemudian saya juga membuat tabel yang kedua dengan cara data analysis lagi dan pilih yang pair to sample assuming equal variances. Kemudian untuk variabel yang pertama saya mengisinya dengan data dari penjualan CEO wanita. Berikutnya untuk variabel yang kedua dari penjualan CEO pria. Kemudian saya klik label, hipotesisnya adalah 0 dan juga memasukkan tempat untuk output range-nya. Dan jika kita klik OK, maka hasil yang akan timbul adalah seperti ini. Oke. Berdasarkan tabel ini, nilai p-value-nya adalah 0,02, berarti kurang dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif akan diterima. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini adalah berdasarkan hasil yang diperoleh. Rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dan CEO pria terdapat perbedaan signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita ini lebih besar dibandingkan rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Berikutnya masuk ke pertanyaan yang ketiga, yakni apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan uji chi-square. Dari tabel yang sini bisa kita lihat bahwa nilai p-value-nya adalah 0,996 yang lebih besar dari 5%, sehingga hipotesis alternatif ini akan ditolak dan hipotesis null ini akan diterima. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, berarti berdasarkan hasil yang diperoleh, kategori industri tidak memiliki hubungan dengan gender CEO, dengan nilai chi-square-nya adalah 0,989 dan p-value-nya adalah 0,996. Kemudian, untuk pertanyaan yang terakhir, yang keempat, ini menanyakan apakah rata-rata penjualan ini sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Untuk mengetahui jawaban tersebut, saya menggunakan uji pair t-test.
dengan cara data analysis, kemudian memilih paired sample, paired to sample performance, klik OK. Variabel satunya adalah data dari penjualan. Berikutnya variabel yang kedua adalah data dari anggaran pemasaran. Hipotesisnya adalah 0, kita klik labelnya dan juga output range dan memilih tempat untuk output hasil dari tabel ini. Jika kita klik OK, maka tampilan yang akan didapatkan adalah seperti ini. Ya, seperti yang bisa kita lihat, nilai p-value-nya adalah 0,00, berarti kurang dari 5%, sehingga hipotesis alternatif ini akan diterima. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini adalah berdasarkan output yang didapatkan, dengan diketahui nilai sigmanya ini 0,05, 0,00, yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alternatif akan diterima dan hipotesis nol akan ditolak. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.